Kabar perselingkuhan Jule kini semakin ramai diperbincangkan setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @endah_eveni menganalisis tanggal lahir Jule dan suaminya Na Dae-hoon. Dari hasil analisa, hubungan keduanya memang sejak awal dipenuhi perbedaan mendasar dalam cara mencintai. Jule disebut haus akan perhatian dan kata-kata manis, sementara Dae-hoon justru mengekspresikan cinta lewat tindakan nyata. Ketidaksinkronan inilah yang membuat Jule merasa hampa, lalu mencari validasi dari luar pernikahan. Langkah yang kini berujung pada skandal dan perselingkuhan yang mengguncang rumah tangganya. Prediksi astrologi itu bahkan menyinggung masa depan Jule di tahun 2026 yang dipenuhi penyesalan akibat keputusan impulsifnya. Di sisi lain, Dae-hoon disebut sudah sangat tersakiti dan memilih fokus pada kehidupan pribadi serta anaknya. Publik menilai analisa ini seolah memperkuat dugaan bahwa tindakan Jule bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan cerminan ketidakpuasan yang sudah lama dipendam. Kini citra Jule makin terpuruk, sementara Dae-hoon justru mendapat simpati luas sebagai korban kesetiaan yang dikhianati. Nah, ini beberapa hari ini yang kalian sudah tanyakan ya di DM apa segala macam untuk menganalisa kode tanggal lahir Jule dan juga suaminya nih, Na Dae-hyun. Sorry ya kalau aku salah nyebutinnya. Jule ini lahir di tanggal 25 Juli 2000. Na Dae-hyun lahir di 22 Oktober 1993. Ini memang memiliki dua cara yang berbeda dalam mengungkapkan cinta. Gitu. Kalau dari Jule sendiri kan bahasa cintanya adalah word of affirmation gitu loh. Jadi dia membutuhkan kata-kata manis gitu ya untuk dia merasakan kehangatan, kemudian juga keintiman di dalam hubungan. Sedangkan Dae-hyun ini tuh kayak lebih ke arah act of service gitu loh. Jadi dua bahasa cinta mereka ini memang saling bersilangan. Si Jule ini merasa bahwa Dae-hyun ini tuh terlalu dingin, kaku gitu ya. Karena kok lu gak ada romantis-romantisnya sama gue. Sedangkan Dae-hyun sendiri merasa bahwa ngapain harus diungkapkan dengan kata-kata, dengan tindakan nyata aku aja harusnya kamu tahu bahwa itu adalah bentuk cinta dari aku. Akhirnya yang terjadi adalah si Jule ini dia mencari spark di luar. Dia membutuhkan validasi di luar. Gitu loh, tetapi validasi yang dia dapatkan itu sifatnya kayak impulsif gitu guys. Jadi bukan perasaan yang dalam, tapi kayak hanya emosi sesaat. Makanya kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Jule, nanti di 2026 ini banyak kayak penyesalan-penyesalan yang dirasakan oleh seorang Jule. Mudah-mudahan ya Jule ini juga bisa mendapatkan pelajaran gitu. Jangan sampai nanti terulang lagi nih keputusan-keputusan impulsif, apalagi mencari spark di luar sana untuk mengisi kekosongannya. Lalu bagaimana dengan Na Dae-hyun? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ini nanti dia akan lebih fokus lahir dan batinnya itu untuk anak. Apakah ada potensi untuk Jule dan juga Na Dae-hyun ini menjadi pasangan suami istri? Kalau aku analisa potensinya kecil banget ya guys, tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Kenapa aku bilang kecil? Karena Dae-hyun ini udah merasa sangat-sangat tersakiti ya guys. Jadi dia tuh tipe yang diem tapi dia mikir banget gitu loh. Kalau Jule itu kan dia juga sebenarnya tuh menahan ya, jadi pura-pura kuat tapi sebenarnya tuh banyak menyimpan luka di dalam dirinya. Jadi ketika dia meledak, ya sudah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk Jule. Gini ya Jul, mending awakmu ki bukaan kolom komentarmu ya. Anjir ben wong iki padha nyerang langsung ning kowe gak ning aku ki bingung ki aku. Dibilang oh ini Jule bla 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 bla, oh ini anunya Sapri. Mboten kulo. Jule tiang Sunda, kulo tiang Jawi, mboten kulo. Sapri bilang bukan gua kan sumpah guys, sumpah bukan gua. Oke. Ya Allah, buset. Mending buka kolom komentar lo biar gue juga bisa ngehujat lo ya, lo ngerugiin gue. Jule, gue baru tahu dia punya
cewek kayak gini, gue langsung buang aja. Lo udah punya 3 anak coy, lo masih cari laki lagi gitu? Kurang apa lagi laki lo tuh, ha? Ngebuang anak kayak gitu. Apaan? Lo dapet hijab gitu kan, positive vibes, ternyata lo bajingan banget. Ini buat Jule-Jule yang di luar sana gitu ya. Nah, ini lo tahu kan, banyak cewek-cewek hijab kayak gini guys. Ya, jangan salah paham. Salah satunya Jule. Okay. Jule, gue mau bener banget tahu sama lu. Lihat nih, gue hujan-hujanan anjing demi ginian dong. Kayak gue beneran gak bisa thinking anjing sama lu Jule. Bener deh gue. Kayak ini bukan masalah spek Korea apa spek apa, kayak kapan lagi cowok dapat suami begitu. Ya Allah, gue mau bener. Ya Allah, tau gak sih, dari sekian banyak nih ya gebrakan 2025 nih, ini doang yang buat gue mikir kayak sebenarnya gak usah dipikirin gitu. Kayak gak ada usuran kan, jadi urusannya sama gue gitu. Tapi gue kayak benar dah gue sama Jule. Gue sebagai satu alumni nih sama dia pernah ke pondok, gue pernah seminar. Gue bener-bener kayak ya Allah, gue mau banget nih jadi kayak Jule gitu kan. Masya Allah, sekarang gue mau bener deh, agak mau gue jadi ini. Buat lo semuanya pasangan yang udah pernah selingkuh, jangan dimaafin, itu sakit namanya ya. Kalau dimaafin kebangetan. Jule, lo tuh udah dikasih suami yang kayak gitu. Lo tau nggak, suami lo tuh perfect anjir. Ke suami gue, tapi udah almarhum. Gue nih kalau laki lo mau jadi bapak sambungnya anak gue bersedia anjir. Nggak tahu dia mau apa nggak mau. Lu tuh harusnya Jule bersyukur dapetin laki kayak laki lo, udah ganteng, family man, duit mah bisa cari Jule. Laki begitu 1/100 juta Jule di dunia ini. Goblok. Ya udahlah ya Jule, makan dah tuh pilihan lu yang gak jelas itu. Thank you. Gue mau keluar dulu. Apa deh Hun? Thank you. Sebenarnya dari kasus Jule tuh kita belajar guys, kalau misalkan perempuan itu juga bisa bikin cowok overthinking. Jangan kita doang yang bisa dibikin overthinking, takut cowok kita selingkuh. Lo lihat cewek yang personal brandingnya tuh islami banget ya, pakai kerudungnya masya Allah tabarakallah, pakaiannya juga bener banget masya Allah tabarakallah, dan hafal Al-Quran aja perilakunya begitu gitu di belakang. Jadi tolonglah, ini tuh pelajaran juga ya buat laki-laki. Kalian tuh boleh overthinking loh. Kalau misalkan kalian mau overthinking sama cewek kan tuh boleh. Jadi coba ada rasa kayak takut kehilangan. Jadi sama-sama takut kehilangan, takut ada yang berkhianat tuh. Dua-duanya harus merasakan. Jangan cuma cewek doang yang ngerasain kayak gitu loh. Tapi gue tidak membenarkan perilaku Jule ya. Tapi maksudnya buat cowok-cowok nih jadi banyak yang sadar nih. Kalau misalkan milih perempuan baik-baik pun belum tentu nih nanti ujungnya baik gitu. Hati-hati, makanya kalian juga harus baik gitu. Kayak cobalah ya gitulah intinya. Semangat. Sumpah ya, gue gak bisa tidur gara-gara kepikiran berita sekarang ini. Kenapa sih isinya selingkuh lagi. Masalahnya ya, selingkuh tuh gak kenal gender anjir. Mau cewek, mau cowok, sama aja. Tapi yang cowok lebih gampang ketahuan aja. No, kalau yang cewek no, kayak si Jule no, udah bener-bener ya dapet suami spek opa-opa Korea loh, kayak opa Daehun, anak 3 lucu-lucu lah, dia milih selingkuh sama opet anjir. Tapi asli deh, menurut gua ya, kalau soal selingkuh tuh yang salah bukan yang diselingkuhin, tapi yang selingkuh. Karena dasarnya selingkuh itu karena ego lo tinggi, harga diri lo rendah, dan lo tuh haus validasi. Dan orang yang selingkuh tuh gak bisa milih hal yang baik buat dirinya dia. Ya gimana mau milih yang baik? Orang otaknya cuma nyari adrenalin rush sama nafsu. Terus lo berharap dia bisa menghargai loyalitas, stabilitas, dan cinta yang tulus. Ya mana bisa? Orang deep down aja dia ngerasa gak layak dicintain. Dia aja ngerasa gak layak, gimana mau nerima, apalagi ngasih. Jadi ya guys, kalau pasangan kalian selingkuh, tinggalin, jangan kasih kesempatan lagi. Dan please jangan pernah nyalahin diri lo sendiri, karena bukan lo yang kurang, tapi dianya aja yang Dan percayalah,
Orang kayak gitu tuh gak akan pernah berubah kecuali dia berani ngadepin sisi gelapnya sendiri. Masalahnya apa? Masalahnya mereka jarang yang berani. Jadi apa guys? Jadi leave them alone. You deserve real love and they deserve their cheek. Bye.